Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di channel kita ini. Ya, kita berbicara sekarang tentang sektor pertanian. Tentunya seperti biasa di sini bersama Mas Warso. Ya, mana orangnya ini? Mas Warso. Nah, ini dia. Baik, Mas Warso. Saya manggilnya Kang Warso ya, tapi kalau di channel ini manggilnya Mas. Gak apa-apa. Nah, ini kita mau bicara tentang masalah perekonomian di bidang sektor pertanian gitu ya. Perekonomian. Jadi bagaimana sih perekonomian masyarakat di bidang pertanian ini supaya meningkat gitu ya, supaya maju gitu. Kira-kira gimana Kang Warso tentang masalah yang kita bicarakan ini? Iya. Jadi kalau kita bicara Yang keras pertanian, suaranya. ya. Jadi kalau kita bicara pertanian, kalau kita klasifikasikan sebenarnya secara tempat gitu ya, pertanian di masyarakat desa itu ada pada persawahan dan ada pada namanya perkebunan rakyat. Gitu ya. Kalau daerah sini perkebunan ya. Kalau sini perkebunan. Iya. Tetapi dalam kesempatan kali ini kita lebih fokus ke masalah pertanian pada tempat pada lokasi persawahan gitu ya. Kalau ini Telemung ini memang ya dataran tinggi kan ya. Air tuh harus ke bawah sana. Sawah tidak mendukung di sini. Ya, kalau di sini selain karena tempatnya yang terlalu tinggi itu jadi itu kurang cocok ya. Karena nanti produktivitas untuk persawahan kalau kita jadikan sawah itu nanti ini kurang pas gitu. Nanti produktivitasnya itu sangat rendah sekali. Gitu. Kalau di Banyuwangi ini daerah-daerah yang mendukung untuk persawahan itu daerah mana itu kira-kira? Iya. Karena di situ ada batasan minimal ketinggian ya, dari permukaan laut. Saya kurang hafal secara teknis, tapi saat ini untuk daerah kita di Telemung ini sebenarnya tidak ada ya, tidak ada sawah. Jadi sini kebanyakan kebun-kebun rakyat gitu. Kalau Banyuwangi secara umum daerah mana? Kalau Banyuwangi secara umum sebenarnya banyak ya, banyak basis-basis persawahan. Kemudian yang di kota pun sebenarnya di perkotaan juga ada sedikit ya, tapi itu kan masih kurang tentunya kalau dilihat dari sisi kapasitas kuantitasnya. Tetapi ini saya bicara begini, bahwasanya kan pada umumnya sekarang ini kan keluhan yang dirasakan oleh petani, khususnya petani yang mengelola sawah itu hasil yang didapatkan itu kurang maksimal. Jadi keluhan yang sering kita dengar itu sering terjadi kerugian. Adapun kalau ada keuntungan itu sangat tipis sekali. Nah, adapun program yang ingin kami angkat gitu ya, bagaimana memberdayakan masyarakat petani khususnya pada sektor persawahan ini itu ya. Jadi kembali bagaimana tingkat keuntungan itu bisa maksimal. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya seperti ini loh, bagaimana caranya gitu. Yeah. Begitu tentunya kan. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita jadikan ini ya program bagaimana untuk meningkatkan kualitas hasil dari pertanian kita ini. Jadi ya, yang pertama itu kita perbaiki dulu struktur tanah persawahan kita. Kenapa demikian ya? Karena selama ini akibat dari penggunaan pupuk organik gitu ya. Maaf, bukan pupuk organik tapi pupuk kimia. Jadi akibat dari penggunaan pupuk kimia yang sudah berlangsung sangat lama ini itu berakibat pada rusaknya struktur tanah. Ya, itu sebenarnya sebab yang dominan yang menjadi produktivitas kita itu menurun gitu. Yang kedua, sambil kita lakukan perbaikan ya, upaya perbaikan untuk kembali ke penggunaan pupuk organik gitu ya. Maka di sini ada salah satu cara ya yang bisa kita lakukan, misalkan dengan cara mengintegrasikan kegiatan pertanian ini dengan kegiatan wisata gitu. Jadi bagaimana sawah kita itu selain kita kerjakan untuk memproduksi
padi, tetapi juga di sisi lain menghasilkan kegiatan wisata yang di situ dari hasil kegiatan wisata itu bisa menambah penghasilan ya bagi para petani, selain nanti juga akan mengangkat citra dari pedesaan gitu ya. Jadi satu misal begini, kita adakan kegiatan tetap ya pertanian pada sawah itu, tetapi di sisi lain ya kita buat destinasi wisata, misalkan membuat kuliner ya, kuliner di pinggir sawah atau di tengah sawah. Tempong, ya. wader. Nah, itu kan sekarang sebenarnya ada beberapa daerah yang menerapkan seperti itu. Ya walaupun dari sisi pengelolaannya itu masih ya perlu pembinaan lah, perlu pendampingan gitu. Iya, kalau di tempat-tempat kita ini di Banyuwangi ya, kalau saya lihat tuh banyak itu sambal tempong itu ya di pinggir. Ada lagi itu kesrut itu ya. Nah, itu sangat menarik ya. Ini kalau kita kombinasi kita integrasikan ya dengan kegiatan pertanian di persawahan itu akan sangat menarik. Iya. Tentu kita akan menikmati di situ ya, sambil kita melihat orang menanam padi atau pada saat memupuk gitu ya, sambil makan di sana. Wah, asik gitu ya. Kita sambil makan di di tengah sawah gitu. Ini kan menyenangkan sekali. Iya, apalagi menunya welut itu. Wah, ini cocok sekali. Jadi kita jual itu yang kita jual itu ya seperti itu. Jadi biar kita mengedukasi masyarakat itu bahwasanya di sini tuh menghasilkan sesuatu yang bisa kita nikmati ya. Secara langsung. Misal kita mancing itu ya, mancing belut di sawah gitu ya. Lalu langsung kita masak di situ, ya kita makan di situ. Ini kan menarik sekali. Itu misalkan contohnya seperti itu. Iya. Terus kalau kira-kira kesimpulannya ya, kendala di bidang ini tuh apa kira-kira? Iya. Kita tahu bahwasanya kalau kita bicara masyarakat petani itu kalau yang diharapkan tuh sekarang bekerja ya sekarang kan harus dapat hasil kan gitu ya. Umumnya nah, gitu. Terkait dengan itu ini kan butuh proses. Bagaimana kita mengembalikan kesuburan tanah kita ya. Kemudian bagaimana kita mempromosikan kegiatan wisata yang konsepnya tadi di ladang pertanian gitu ya. Ini kan tidak langsung jadi, kan butuh proses gitu ya. Nah, dalam proses ini kan kalau tidak ada pendampingan ya, tidak ada pendidikan yang terus-menerus dari berbagai lembaga swadaya ya, masyarakat semuanya gitu ya, atau dari pemerintah, ini tentu petani itu mudah sekali untuk tidak bisa menjalankan programnya, jadi tidak bisa berkelanjutan. Ya mungkin kadang tergesa-gesa. Iya, tergesa-gesa pengen cepat hasil loh, kok belum hasil sampai sekarang. Ini akhirnya mutung istilahnya gitu ya. Ini kan disitulah peran kita ya, pemerintah ataupun dari pihak-pihak yang berkaitan nanti untuk bisa membantu untuk mengedukasi pada masyarakat, sehingga nanti pada saatnya sudah berhasil ya, ini bisa kita nikmati bersama-sama gitu. Ya kurang lebih itu dulu ya bincang-bincang kita kali ini, semoga bermanfaat dan terinspirasi, dan kita tetap berharap semoga perekonomian Banyuwangi ini semakin maju, terutama di pedesaan ya. Terutama di pedesaan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.